Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08012825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab ke-7 struktur, yaitu nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya adalah modul bab 7 nomor 1. Buatlah program untuk mendata laptop di sebuah toko. Data yang disimpan meliputi merek, prosesor, RAM dan GB, dan harga dasar. User menginput N data laptop. User dapat mencari laptop berdasarkan merek. Tampilan data laptop beserta harga akhir setelah ditambah pajak dengan ketentuan: 1. Jika RAM kurang dari sama dengan 8 GB, maka pajak 5% dari harga dasar. 2. Jika RAM lebih dari sama dengan 8 GB, maka pajak 10% dari harga dasar. Gunakan fungsi untuk menghitung harga akhir. Logika dan deskripsi program. Program ini digunakan untuk mengelola data laptop dengan menggunakan struk laptop yang berisi merek, prosesor, RAM, dan harga. Program memiliki fungsi H akhir untuk menghitung harga akhir laptop, yaitu jika RAM kurang dari 8 GB, maka harga dasar ditambah pajak 5%. Dan jika RAM 8 GB atau jadi itu jika RAM kurang dari atau jika RAM-nya itu kurang dari 8 GB, maka harga dasar ditambah pajak 5%. Dan jika RAM 8 GB atau lebih, maka harga dasar ditambah pajak 10%. Jadi benerlah seperti itu ya, berarti perhitungan itu ya. Kurang dari 8 GB itu ditambah pajak 5%. Jika RAM-nya 8 GB atau lebih, maka ditambah pajak 10%. Pada fungsi main, pengguna diminta masukkan jumlah data laptop. Kemudian program menggunakan perulangan untuk menginput data setiap laptop. Setelah itu, program menampilkan daftar laptop serta harga awal dan harga akhirnya. Program juga menyediakan fitur pencarian laptop berdasarkan merek, sehingga jika merek yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada, maka informasi laptop tersebut akan ditampilkan. Oke, kita masuk ke flowchart. Yang pertama ini kita masuk ke flowchart yang pertama, ini fungsi H akhir dengan parameter laptop X, di mana fungsi dengan parameter laptop X, di mana tipe data fungsi H akhir ini adalah double. Yang pertama ini oval, start, flow atau arus selanjutnya. Sini ada pernyataan kondisi. Apabila RAM kurang dari 8, maka apabila true, maka H akhir sama dengan harga ditambah 0,05 kali harga. Jadi dia ini, si fungsi ini akan apabila RAM-nya kurang dari 8, apabila RAM-nya ini kurang dari 8 ini benar true, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai H akhir itu sama dengan harga ditambah 0,05 kali harga. Dari mana 0,5? Jadi 5% tadi, 5% itu kan 5/100, berarti kan 0,05 dikali harga ditambah harga yang awal tadi gitu. Apabila false, maka mengembalikan nilai H akhir sama dengan harga ditambah 0,10 dikali harga. Jadi 10% dikali harga ditambah harga awal tadi. Oke. Sudah true maka dia N, dan false maka dia N. Itu. Jadi sama-sama mengarah ke N. Oke, fungsi akhir. Jadi jika true dan false maka sama-sama N. Sudah dari fungsi H akhir, kita masuk ke fungsi Sudah dari fungsi H akhir, kita masuk ke fungsi main. Nah, di fungsi main ini kita lihat dulu. Nah, ini oval, start. Nah, sini akan oval, start, flow selanjutnya. Di sini ada jumlah data laptop. Nah, sini akan input ya. Ini input Cin N ini. Nah, oke. Di sini kita akan menampilkan string jumlah data laptop, dan di sini kita akan inputkan jumlah data laptopnya. Jadi input CA, ini input N, jadi Cin N. Jadi input N, flow selanjutnya kita masuk ke pernyataan perulangan. For I sama dengan 0 to N dikurang 1. Apabila true, maka dia ini. Nah, for yang pertama ini dia tuh digunakan untuk
input merek, input prosesor, input RAM, input harga. Jadi for yang ini untuk C-in merek, C-in pro, C-in RAM, C-in harga gitu. Jadi for yang pertama ini tugasnya adalah untuk menerima input merek, prosesor, RAM, dan harga. Selanjutnya ini I++, itu increment, jadi I selalu bertambah 1 selama loopingnya ini bernilai true. Apabila false, maka di sini akan tampil string daftar laptop. Nah ya, for yang kedua ini adalah for perulangan untuk menampilkan output hasil kita input tadi gitu. Nah, ini for daftar tampilkan string daftar laptop. Ada selanjutnya ini for I sama dengan 0 to n dikurangi 1. Apabila true, maka di sini akan cout atau menampilkan merek, prosesor, RAM, harga, dan H akhir dalam kurung X dengan indeks I. I++, jadi I selalu berubah 1 selama looping bernilai true. Apabila false, maka di sini akan tampil string cari laptop berdasarkan merek. Nah, di sini kita akan inputkan cari. Jadi di sini ada C-in cari. Nah, di sini kita akan inputkan cari. Ada selanjutnya di sini dan kita tampilkan lagi. Sudah kita inputkan cari, maka di sini tampil string hasil pencarian. Nah, kita masuk ke permintaan perulangan lagi. For I sama dengan 0 to n dikurangi 1 apabila I dikurang Jadi for I sama dengan 0 to n dikurang 1 apabila true, maka kita masuk ke permintaan kondisi ini. Permintaan kondisi ini merek sama dengan cari. Apabila merek itu sama dengan cari bernilai true, maka dia ini akan menampilkan merek laptop yang merek, prosesor, RAM, dan H akhir dalam kurung X dengan indeks I yang kita cari. Jadi dia ini akan mengeluarkan atau siapkan menampilkan merek laptop, prosesor laptop, RAM, dan agak akhir laptop yang nanti kita akan cari. Itu saja. Dan I++. Nah, kalau akan melakukan increment, jadi I selalu berubah 1. Apabila pernyataan kondisi ini juga bernilai salah, maka dia langsung saja ke I++, dan yang ini juga langsung ke I++. Dan akan selalu melakukan increment I++ selama looping ini bernilai true. Apabila looping ini tidak bernilai true atau false, maka langsung saja ke N. Selesai. Sudah dari fungsi main, tamat, kita lanjut ke pseudocode. Type laptop record. Nah, jadi di struct laptop ini berisi merek itu string, pro itu string, RAM itu integer, harga itu real. X ini array dengan indeks n of laptop. N I integer. Jadi array ini isinya n ya, of laptop. N I itu integer, cari itu string. Begin write jumlah data laptop. Read n. For I dimulai dari 0 to n dikurang 1, begin write merek, read xi.merek. Write prosesor, read xi.pro. Write RAM, read xi.ram. Write harga, read xi.harga. I sama dengan I+1. Jadi I selalu bertambah 1 karena ini perulangan for ya. I sama I+1 karena ini perulangan for, dan lanjut n. Write daftar laptop. For I dimulai dari 0 to n dikurang 1, begin write merek xi.merek, write prosesor xi.pro, write RAM xi.ram, write harga awal xi.harga, write harga akhir h akhir dengan dalam kurung x dengan indeks I. I sama dengan I+1. Jadi I selalu bertambah 1 karena selama for yang ini memenuhi ya. Dan jadi dia ini akan selalu melakukan I sama I+1 selama for yang ini memenuhi. Dan selanjutnya ke N. Sudah N, kita ke write. Write cari laptop berdasarkan merek. Read cari. Write hasil pencarian. For I dimulai dari 0 to n dikurang 1, begin. If X dengan indeks I dot merek sama dengan cari, then begin write merek xi.merek, write prosesor xi.pro, write RAM xi.ram, write harga akhir h akhir dan kurung X dengan indeks I. N dan I selalu bertambah 1. I sama I+1 selama for memenuhi. N dan N program utama. Oke. Nah, di sini yang terakhir ini ada pseudocode untuk function h akhir dengan parameter x laptop dan tipe data function ini real.
Begin if x.ram kurang dari 8. Apabila x.ram kurang dari 8, then h akhir itu sama dengan x.harga ditambah 0,05 dikali x.harga. Jadi harga awal ditambah 5% dikali harga awal. Nah, gitu, disimpan di h akhir. Apabila else, maka harga awal ditambah 10% dikali harga awal, disimpan di h akhir. Jadi h akhir, jika RAM-nya ini kurang dari 8 bernilai true, maka H akhir itu sama dengan X.harga ditambah 0,05 dikali X.harga. Apabila else, maka H akhir sama dengan X.harga ditambah 0,10 dikali X.harga. Dan end function. Oke, kita masuk ke program C++ nya. Oke. Nah, yang ini include IOStream agar kita dapat memanggil library IOStream untuk input output seperti cin, cout, and line. Include string agar kita dapat menggunakan agar kita dapat memanggil library string agar program kita dapat menggunakan tipe datanya string, gitu aja. Include iomanip. Nah, include iomanip itu kita gunakan untuk memanggil library iomanip. Yang include iomanip ini kita gunakan untuk memanggil library iomanip untuk mengatur format tampilan atau output ya, seperti set precision. Nah, gitu, jadi mengatur tampilan. Nah, gitu. Baca using namespace std itu agar kita dapat menggunakan agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kita menuliskan cout, cin, and line. Oke, di sini kita masuk ke struct. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kita menuliskan cout, cin, and line. Oke, lanjut kita ke struct laptop. Di sini kita akan mendeklarasikan struct dengan namanya laptop yang berisi identitas dalam struct ini berisi merek dengan tipe data string, pro tipe data string, RAM tipe datanya integer, dan harga tipe datanya double. Tutup struct. Di sini ada function double h akhir dengan parameter laptop x. If x.ram kurang dari 8, maka return x.harga ditambah dalam kurung 0,05 dikali x.harga. Apabila else, maka return x.harga ditambah dalam kurung 0,10 dikali x.harga. Tutup function. Nah, kita langsung masuk ke fungsi main. Integer main itu tempat penulisan blok program kita. Tempat penulisan blok program utama di kurung kerawal. Integer n, ini integer n, cout. Jadi di sini kita simpan n ini integer, cout jumlah data laptop. Jadi di sini cin n laptop. Nah, jadi kita yang ini kita mendeklarasikan array struct laptop dengan indeksnya sebanyak n. Nah, jadi kita bisa menginputkan data laptop sebanyak n. Oke. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n, maka i++. Maka di sini cout data laptop ke i+1 cout. Nah, ini di sini. Nah, yang di sini for yang di sini itu adalah perulangan for untuk input ya. Jadi sini for i sama 0 dimulai for integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n, maka i++ di sini cout data laptop ke i+1. Jadi cin xi.merek, cin xi.pro, cin xi.ram, cin xi.harga. Jadi for yang ini adalah untuk input xi.merek, input xi.pro, input xi.ram, dan cin atau input xi.harga. Jadi for yang ini untuk input ya, input cin, merek, proses. Jadi for yang ini adalah untuk input, merek, prosesor, RAM, dan harganya. Oke, tutup. For cout daftar laptop, cout fix set precision dalam kurung 0. Nah, ini artinya itu kita tuh mengatur tampilan angka atau yang nanti tampil, yang nanti keluar di layar tanpa angka desimal atau notasi ilmiah gitu. Jadi dia pokoknya tanpa ada koma, tanpa angka yang desimal pokoknya. Jadi set precision 0 gitu, tanpa notasi ilmiah juga gitu. Jadi
Sini for integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n maka i plus plus. Nah, di for yang ini itu gunakan untuk menampilkan ya, menampilkan xi.merek, menampilkan xi.pro, jadi for yang ini for yang integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n i plus plus ini kita menampilkan cout xi.merek, cout xi.pro, cout xi.ram, cout xi.harga dan cout h akhir dalam kurung x dengan indeks i end line. Oke, tutup for. Nah, di sini kita simpan variabel cari dengan tipe data string. Nah, cout cari laptop berdasarkan merek, cin cari, jadi inputkan cari, cout hasil pencarian. Nah, kita masuk ke perulangan lagi. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n. Jadi for integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n maka i plus plus. Nah, buka for. Nah, kita masuk ke if. Nah, if xi dot merek sama dengan cari, maka buka if. Di sini tampilkan xi dot merek, cout xi dot merek, cout xi dot pro, cout ram dan cout xi dot ram, cout h akhir dalam kurung x dan indeks i. Jadi apabila xi.merek itu sama dengan yang cari atau merek laptop yang kita inginkan, maka akan tampilkan xi.merek, xi.pro, xi.ram dan h akhir dan kurung x dengan indeks i end line. Tutup if, tutup for dan tutup in main. Hasil coba di sini kita compile. Jumlah data laptopnya, misalkan di sini kita inputkan 3. Merek data laptop ke 1, misalkan mereknya ini Toshiba misalkan. Oke, prosesornya i3 misalkan. RAM-nya 4. Harganya misalkan harganya 6.500.000, berarti 1 2 3 6.500.000. Oke. Data laptop kedua misalkan mereknya ini Acer misalkan. Acer prosesornya i5 misalkan. RAM-nya ini 6. Harganya misalkan itu harganya misalkan 9.500.000. 1 1 1 2 3 9.500.000. Oke. Data laptop ketiga misalkan Lenovo misalkan. Lenovo prosesornya i7 misalkan. RAM-nya ini 8. Harganya ini kalau i7 berarti sekitaran mungkin 12.500.000 misalkan. 1 2 1 2 3 12.500.000. 12.500.000. Oke. Nah, jadi setelah jadi kan yang pertama ini kita inputkan jumlah data laptopnya 3. Nah, nanti inputkan data laptop ke-1, inputkan data laptop kedua, inputkan data laptop ketiga yang tadi sudah kita inputkan tadi. Jadi input data laptop ke-1, input data laptop kedua dan input data laptop ketiga. Nah, sudah kita inputkan tadi, maka tampilkan ulang data laptop yang telah kita inputkan di awal tadi. Jadi ya, setelah kita input, dia tampilkan ulang lagi hasil inputan kita tadi. Sini tampil daftar laptop, merek Toshiba, prosesor i3, RAM 4GB, harga awal 6.500.000. Harga akhirnya adalah 6.825.000. Merek Acer, prosesornya i5, RAM-nya 6, harga awalnya 9.500.000, harga akhirnya adalah 9.975.000. Merek Lenovo, prosesornya i7, RAM-nya 8GB, harga awalnya 12.500.000, harga akhirnya adalah 1.375.000 rupiah. Nah, kan berhasil berarti kan sudah langsung dihitung harga awal, harga akhirnya sudah langsung dihitung harga akhirnya ya, menggunakan fungsi yang tadi, fungsi akhir tadi yang return tadi yang dikalikan pajak. Oke, sini kita akan cari laptop berdasarkan merek. Misalkan di sini saya ingin mencari merek laptopnya Acer. Bentar. Kita ulang lagi. kita ulang lagi. RAM 4, harganya
agak ada tadi 6.500.000. i5 RAM-nya 6, harga tadi 9.500.000. Tuh 23. Yang ketiga tadi Lenovo. Prosesornya i7, harganya RAM-nya 8, harganya 12.500.023. Oke kan? Berarti sini kita inputkan data laptop 1 2 3. Selanjutnya tampilkan ulang lagi daftar laptop. Nah, jadi sini merek Toshiba, prosesor i3, RAM-nya 4, harga awal 6.500.000, harga akhirnya 6.825.000. Merek Acer, prosesornya i5, RAM 6GB, harga awalnya 9.500.000, harga akhirnya 9.900.000. Harga akhirnya adalah 9.975.000 rupiah. Merek Lenovo, prosesornya i7, RAM-nya 8GB, harga awal 12.500.000, harga akhirnya adalah 1 juta. Harga awalnya adalah 12.500.000, harga akhirnya adalah 13.750.000 rupiah. Jadi harga yang Lenovo tadi harga awalnya 12.500.000, harga akhirnya adalah 13.750.000. Berarti naik 1 juta ya, berarti dari 12 juta. Jadi dari 12.500.000, harga akhirnya dia ditambahkan dengan pajak tadi, maka 13.750.000. Oke, di sini bisa cari laptop berdasarkan merek. Misalkan di sini saya ingin mencari mereknya Acer. Enter. Nah, muncul di sini kan, cari laptop berdasarkan merek, saya inputkan Acer. Nah, sini muncul hasil pencarian merek Acer, prosesornya i5, RAM-nya 6GB, harga akhirnya 9.975.000 rupiah. Oke, saya rasa cukup sekian penyelesaian lampiran soal nomor ketiga ya. Saya rasa cukup sekian penyelesaian lampiran soal nomor 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.